Sebuah bangunan yang diperuntukkan untuk menjadi villa keluarga di daerah Bogor dibangun sejak tahun 1989. Namun sayangnya villa ini hanya mampu dihuni selama beberapa tahun saja oleh sang pemilik dan akhirnya dibiarkan kosong. Hal ini dikarenakan adanya banyak gangguan dari makhluk astral. Dulunya sih ini villa keluarga. Sekitar tahun ya kurang lebih lah 89. Tak hanya bagi sang pemilik villa saja, nyatanya gangguan makhluk astral yang ada di villa ini juga sampai mengganggu warga sekitar. Mulai dari diperlihatkan sosok, dibuat kesurupan, bahkan ada beberapa orang yang dibuat terjatuh di jalanan depan villa. Kadang-kadang tuh di sana ada yang jatuh lah, ada yang jatuh, kadang-kadang dari motor, kadang sekarang malah kayak di kalau kata orang Sunda dijongkokin, kayak dibilang. Tak hanya itu saja, kesan mistis semakin santer terdengar. Karena tepat di jalanan depan villa terdapat sebuah larangan bagi siapapun yang melintas, di mana tidak boleh ada yang membawa daging merah ketika malam datang. Pulang malam bawa motor, kadang-kadang jalan, itu bawa daging mentah. Pas nyampe lewat jembatan, lewat sini, itu ada yang megang. Nyampe rumah katanya udah nggak ada. Akankah penelusuran kami malam ini mampu menguak hal apa yang membuat villa ini akhirnya dibiarkan kosong? Dan juga misteri apa yang sebenarnya terjadi di villa ini? Ditemani dengan Bapak Jihad selaku pengurus villa, kami pun diantarkan menuju beberapa tempat yang sering terlihat adanya gangguan-gangguan dari makhluk astral. Sini katanya, kata orang-orang sih memang serem di sini. Ada yang kayak narik-narik kayak angin gitu turun ke bawah, tapi ke atas lagi. Di bagian depan villa ternyata sudah ada banyak gangguan dari makhluk astral dan kami pun diajak Pak Jihad untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam villa ini. Kata orang juga, katanya yang pernah kelihatan sama temen baju hitam. Di sini mah pas tanjakan ini nih. Perempuan katanya. Baju hitam. Enggak mengganggu sih enggak, cuman dia ngelihat katanya. Lagi nongkrong. Yang di atas mah emang ada itu kata anak yang pernah ngelihat yang baju merah itu tadi kan katanya. Lantai 2 kalau nggak salah ya. Tak hanya di bagian depan villa saja, nyatanya banyak sosok astral yang memang sering menampakkan diri di bagian dalam villa. Bahkan sosok ini juga sering dilihat oleh beberapa orang yang memang sedang berada di villa ini. Sebelah sini anak lagi duduk di teras. Anak saya ngelihat ada sosok baju merah katanya. Diam aja, cuman anak saya lagi nongkrong di teras. Nah kalau saya sih emang pernah di sini, tapi bukan sosok yang ini. Saya kan ada itu makom di sini nih, keramat. Kedatangan pernah 2 kali. Ke udeng, terus pakai sorban hijau. Turun dari atas lantai ke-3, turun ke sini. Kalau yang suka dijarahin itu namanya Syekh Abdurrahman. Kata warga. Memang ada makomnya di situ. Cuman saya tanya, kata saya, kan dia salam tuh, Assalamualaikum. Saya jawab Waalaikumsalam. Saya tanya, Bapak dari mana? Dari atas katanya gitu. Ada perlu apa ke sini? Saya mau nengok aja katanya. Mau lihat ke sini. Terus saya balik tanya lagi, tapi ya kalau memang itu Bapak istilahnya mau ngejenguk, tapi saya tolonglah, saya minta jaga keselamatan saya di sini, saya lagi kerja kata saya gitu ya. Insya Allah katanya. Anak saya itu istri nggak pernah gitu, cuman kalau merinding ya gitu ada. Cuman kan kalau merinding itu kan udah lumrah kan, nggak istilahnya apa yang ditakutkan itu nggak nampak soalnya. Cuman dulunya gitu mungkin di situ emang kata orang tua dulu, emang di sini ada penghuninya dari dulu, susah dipindahin katanya gitu. Semakin penasaran dengan apa yang sudah diungkap Pak Jihad, kami pun membendung rasa penasaran kami sebagai bekal untuk penelusuran kami malam ini.
masih terlihat cukup rapi ya. Nggak yang benar-benar terbengkalai terus jadi nggak terjaga tempatnya. Tempatnya kelihatan terawat. Iya, betul. Terus waktu pertama kali kesini tuh yang Kak Rudi udah lihat tuh ada sosok apa? Kak Rudi! Entah apa yang dirasakan Rudi. Tiba-tiba saja Rudi berlari cepat menuju suatu tempat. Sepertinya Kak Rudi langsung bertemu dengan salah satu sosok di tempat ini. Dan sekarang Kak Rudi sedang berkomunikasi dengan sosok itu sepertinya. Ada sosok perempuan, dia serba hitam. Dia tinggal di sini. Dan tinggal di dalam lubang ini. Hah? Di dalam ini? Betul. Dia lagi di dalam. Dia masuk, dia takut karena ada kita. Terus, apakah ini salah satu sosok yang bisa dibilang mengganggu di tempat ini, Kak Rudi? Rudi mencoba berkomunikasi dengan sosok wanita yang berada di area ini demi mengungkap kejanggalan-kejanggalan yang selalu terjadi di villa. Dia ini termasuk jahil, termasuk suka menakut-nakuti. Dia jalan di sekitar sini, dia menakuti orang dengan wajahnya yang pucat tapi menyeramkan. Rambutnya panjang, dia suka jalan ke sini. Kadang dia juga masuk ke rumah ini. Oh, jadi dia menampakkan dirinya kepada orang-orang yang lewat di depan sini, Kak Rudi? Ya, dan dia membuat gestur yang bikin orang gak nyaman. Gestur seperti apa, Kak Rudi? Dia jalan seperti mau merayap dan merasuki orang yang melihat dia. Adanya sosok wanita ini ternyata beberapa kali pernah dilihat oleh warga sekitar. Kayak pakai jubah gitu aja. Ada yang, ya kebanyakan sih yang hitam gitu. Dengan wajah pucatnya, dia menatap orang itu dengan tajam. Oke, dan apakah sosok ini juga yang menjadi salah satu faktor tempat ini akhirnya tidak dihuni lagi? Bukan ini. Ada sosok-sosok lain. Oh, oke. Nama kamu siapa? Dia nggak mau menyebutkan. Mungkin boleh ditanya ke sosok ini, alasan si sosok ini tuh mengganggu para orang-orang yang suka lewat di depan sini, Kak Rudi. Bahkan sampai ke rumah di samping bangunan ini. Adanya sosok wanita ini ternyata beberapa kali pernah dilihat oleh warga sekitar. Dia menakut-nakuti itu supaya nggak ada orang yang mengganggu wilayah dia. Nggak mengganggu ketentraman dia. Dan juga dia itu ingin merasuk ke dalam tubuh orang. Jadi dia akan bersarang di dalam orang tersebut. Berarti memang sosok ini tidak suka kalau adanya aktivitas manusia di tempat ini. Betul. Dan yang jelas saya rasa dia bukan pelaku utama. Kenapa tempat ini kosong? Tapi kenapa kamu bisa di sini? Tempat ini sepi. Tempat ini sepi. Dia belum lama tinggal di sini. Karena tempat ini sepi, dia akhirnya menetap. Terus si sosok ini tuh, maaf tapi meninggal kenapa? Sakit paru-paru. Sakit paru-paru.
Sebentar. Jadi si sosok ini semasa hidupnya dia meninggal dikarenakan sakit paru-paru. Terus kenapa bisa ada di sini Kak Rudi si sosoknya? Dia bilang dia ini suka dengan tempat ini. Dia tinggal di sini dan dia nggak mau diganggu sama orang. Makanya setiap kali dia melihat manusia yang datang ke area sini, dia pasti akan nakut-nakutin. Dia memang secara penampilan itu sangat menyeramkan ya, dengan pakaian yang serba hitam, dengan kulit yang bentuknya seperti, maksudnya yang warnanya seperti pucat mayat yang sudah ngambang di air. Kamu bisa bayangkan kan? Berarti pucatnya agak seperti kebiru-biruan apa. gitu ya? Betul. Dengan wajahnya melotot, rambut panjang acak-acakan, dan kuku itu seperti mau mencengkeram orang. Tapi seperti yang Kak Rudi bilang tadi ya, bahwa sosok ini itu bukan salah satu faktor utama atau salah satu faktor penyebab tempat ini itu menjadi terbengkalai atau tidak ditempati ya Kak Rudi. Kira-kira ada di mana Kak Rudi sosok yang bisa kita bilang sangat kuat di tempat ini? Yang jelas bukan dia. Dan saya penasaran, saya mau naik ke atas. Saya mau cari tahu lebih dalam lagi. Udah yuk. Merasa makin penasaran dengan villa ini, kami pun memutuskan untuk melanjutkan penelusuran menuju bagian di dalam villa. Assalamualaikum. Ada bau nggak enak ya Kak Rudi di dalam bangunan ini? Saat saya memasuki area dalam villa, kami disuguhkan dengan bau yang cukup menyengat di dalam bangunan ini. Namun, ada hal yang membuat saya heran, di mana Rudi yang sudah berjalan terlebih dahulu tiba-tiba saja mundur perlahan, seolah ia telah melewati sesuatu. Oke, teman-teman, sepertinya Kak Rudi sedang berkomunikasi dengan salah satu sosok di bangunan ini. Yang tadi pada saat kita mengarah ke sana, Kak Rudi tiba-tiba mundur, seperti melihat sosok. Tapi aku juga masih nggak tahu itu tuh ada sosok apa di sini. Batu-batu ini menarik bagi makhluk-makhluk astral yang berasal dari sungai untuk tinggal di sini. Tinggal di sini itu tinggal di dalam batu atau di bangunan ini? Tinggal di bangunan ini. Mereka tersebar di sini. Mereka niatnya ingin menguasai, tapi seperti ada sesuatu yang menghalangi mereka. Tapi sekarang pada saat ini berarti banyak sosok di ruangan ini, di bangunan ini, bahkan di ruangan ini Kak Rudi. Mereka datang ke sini, kemudian mereka pergi, mereka coba datang lagi, mereka pergi lagi. Jadi kayak mereka sebenarnya ingin menetap di sini, tapi nggak bisa. Dikarenakan suatu hal. Betul. Terus Kak Rudi, apa hubungan makhluk-makhluk itu dengan batu sungai ini? Batu-batu ini punya energi yang cocok dengan makhluk sungai itu. Karena batu-batu ini berasal juga dari sungai. Dan ini adalah penarik mereka untuk tinggal di sini. Sebentar Kak Rudi, berarti sosok-sosok yang berdatangan karena batu ini itu sosok dari sungai atau memang sosok sekitar yang akhirnya tertarik dengan batu ini? Dari sungai. Dari sungai. Maaf, tapi dari sungai mana Kak Rudi? Apakah Kak Rudi bisa tahu? Saya cuma dapat petunjuk makhluk sungai. Tapi saya nggak tahu di mana sungai itu. Oke. Untuk makhluk sungainya sendiri, mungkin Kak Rudi bisa gambarkan seperti apa sosok-sosoknya? Mereka bermacam-macam. Bentuknya bermacam-macam.
Ada bentuk-bentuk seperti pada umumnya manusia, sampai bentuk-bentuk yang nggak wajar, seperti setengah ular, setengah ikan, dan lain-lain. Banyak sekali. Tapi di bangunan ini Kak Rudi masih belum bertemu dengan sosok yang terkuat atau sosok yang menjadi alasan tempat ini itu akhirnya tidak ditinggali. Belum pas. Tapi emang panas banget ya hawanya di sini. Kenapa Kak Rudi? Saat sedang membicarakan sosok yang memang mencoba menempati tempat ini, entah sosok apa yang membuat Rudi tiba-tiba saja bergegas menuju tempat lain yang berada di sebelah area ini. Permisi. Salam. Wow. Tadi mereka ada di toilet, kemudian mereka menembus masuk ke dalam sini dan bolak-balik ke sini, kemudian ke sini lagi. Sosok apa itu Kak Rudi? Ada dua perempuan di sudut sana. Ada dua perempuan. Mereka cantik. Mereka pakai baju tipis dan seluruh tubuhnya basah. Kalian siapa? Maaf Kak Rudi, tapi sekarang mereka lagi ngapain? Mereka berdiri di pojok, tangannya melambai seperti ini. Selaras dengan apa yang dikatakan Rudi, di mana sosok perempuan ini sering mendatangi area kamar mandi, nyatanya sosok ini juga pernah dilihat oleh Suwandi ketika ia akan pergi ke kamar mandi di villa ini. Nah, kebetulan pas saya ke air toiletnya, nah ketemu sama sosok berbaju putih, rambut panjang. Mereka berdua ini pakai baju serba putih. Mereka pakai baju seperti terusan putih dan seperti perempuan-perempuan zaman dulu. Oh, mereka suka sama kita. Kita beda alam. Ya. Kak Rudi, mungkin bisa ditanya kedua sosok ini itu asalnya dari mana dan apakah kedua sosok ini juga mengganggu di bangunan ini? Enggak. Mereka nggak mengganggu. Mereka datang dari suatu tempat, ketemu di sini, dan mereka akhirnya menjadi teman. Tadinya mereka ini nggak saling kenal. Fas, salah satu dari mereka melambai ke kamu. Kayaknya kamu ini benar-benar disukain sama dia. Dia seperti ini. Dia seperti ini. Oke, tapi emang jujur ya Kak Rudi, aku nggak tahu ya memang efek dari kedua sosok ini atau gimana. Tapi sekarang aku merasakan hawa yang amat sangat panas di ruangan ini. Terus Kak Rudi, kalau memang dua sosok ini tidak ada hubungannya dengan tempat ini dan bukan sosok terkuat di sini, sepertinya kita lanjutkan penelusuran kita Kak Rudi. Karena memang teman-teman aku ngerasa panas banget sekarang. Oke, kamu nggak boleh ikut sama dia ya. Dia takut sama kamu, nggak boleh. Ya, Fas, dia ngambek. Oke. Dia bilang gini, ya udah, kalau misalnya nggak boleh jadi pacar dia, bawain aku bunga kuning. Waduh, kita nggak ngasih-ngasih. Bilang Kak Rudi, kita tuh bukan yang mengasih-ngasih. Jadi maaf. Oke Fas, sebaiknya kita tinggalin tempat ini aja. Tapi ngomong-ngomong Fas, ada sesuatu yang menarik saya dari arah sana.
dari Arah ruangan sana atau gimana, Kak Rudi? Dari arah sana. Dan sepertinya dari arah kamar yang satunya lagi, yang berlawanan. Ya udah, kita mau ke sana. Ayo. Kami meninggalkan kamar yang dihuni oleh kedua perempuan ini dan beranjak menuju kamar lain yang disebutkan oleh Rudi, di mana ia merasakan adanya sosok di sana. Tapi emang ini ya teman-teman semua, pada saat aku keluar dari ruangan yang sebelumnya, itu aura atau udaranya tuh benar-benar beda, Kak Rudi. Langsung kayak lega, terus yang tadinya itu panas dan pengap sekali, di sini tuh sangat amat berbeda gitu. Sebenarnya aura mereka tuh netral, Fas. Cuma ini efek karena kamu ketakutan, panik, disukain mereka, jadi akhirnya badan kamu itu bentrok sama mereka. Ini kok semakin kita mendekat ke sini, hawanya semakin gak enak ya. Assalamualaikum. Lagi-lagi ketakutan aku bertambah karena aku dari ngeliat bentuk kamar tidurnya aja, ranjang, serta banyaknya ornamen di villa ini tuh, menurut aku itu serem sih ornamen-ornamennya. Tiba-tiba ada sosok perempuan berpakaian serba merah di sini. Saat Rudi memasuki kamar yang penuh dengan ornamen-ornamen kuno ini, Rudi bertemu dengan sosok wanita berbaju merah. Lalu, apakah sosok wanita berbaju merah ini merupakan sosok terkuat yang ada di villa? Dan apakah sosok ini pula lah yang selalu mengganggu warga di sekitar villa? Dia buka, dia tutup lagi, dia hilang, Dia pergi. Perlahan tapi pasti kejanggalan-kejanggalan yang disebabkan oleh makhluk astral yang ada di villa ini mulai terkuak. Bahkan adanya mitos yang selalu menjadi buah bibir bagi warga daerah tersebut pun perlahan terkuak pula. Hawanya memang merinding juga ya, merinding situ. Kalau untuk ketemu sama itu enggak, cuman hawanya doang kita terasa beda. Tiba-tiba ada sosok perempuan berpakaian serba merah di sini. Bergaun merah. Apakah ini sosok yang Kak Rudi lihat tadi? Dia baru muncul. Yang tadi saya rasakan itu cuma energinya aja. Kamu ini siapa? Dia berdiri di sini. Dia suka menakut-nakuti orang. Dia menakut-nakuti orang yang ada di luar sana. Dia tarik hordengnya, dia buka, dia tutup lagi. Kemudian dia menampakkan wajahnya yang menyeramkan dari sini. Terkadang dia terlihat cantik, tapi matanya tajam. Dan terkadang wajahnya berubah, jadi penuh dengan urat-urat merah dan ada tetesan darah di ujung-ujung bibirnya. Selaras dengan apa yang dikatakan Rudi, adanya sosok perempuan berbusana merah ternyata beberapa kali juga sempat dilihat oleh warga yang memang lewat daerah villa ini. Saya pernah ngalamin ngelihat di sini sosok merah gitu, pernah ngelihat. Kayak pakai kerudung, bukan baju merah ya. Saya pernah lihat pakai kerudung merah doang. Beberapa orang yang melihat dia, itu wajahnya itu dengan tatapan yang mengerikan di sini. Oke.
Terus untuk sekarang sosoknya lagi ada di mana dan lagi ngapain, Kak Rudi? Di depan kita persis. Tapi dia diam. Di awal dia muncul, dia memang kelihatannya seperti galak. Tapi nggak tahu kenapa, dia sekarang kok kediam. Dia kediam. Dia membuat gestur seperti ini. Dia ini kediam kayak ketakutan. Kenapa? Dia tiba-tiba melihat ke atas seperti ini. Mungkin ini Kak Rudi bisa ditanya sosok ini itu asalnya dari mana dan kenapa si sosok ini bisa ada di tempat ini? Kamu dari mana? Dia nggak mau jawab. Dia cuma terdiam sambil lihat ke atas seperti ini. Oke. Saya mau menjauh dulu dari dia sebentar. Mungkin nanti dia akan bicara lagi. Sebentar. Dia hilang. Dia pergi. Dia hilang seperti orang yang ketakutan, Fas. Sosok perempuan berbusana merah tiba-tiba saja menjadi ketakutan dan pergi meninggalkan kami di sela-sela komunikasi kami. Sebentar. Tadi dia lihat ke atas. Mungkin dia takut sama sesuatu yang ada di atas itu. Nanti dulu, Fas. Jangan naik ke atas. Takutnya ini sosok yang sangat berbahaya. Rudi merasakan adanya sosok yang berasal dari lantai atas kamar ini. Oke, teman-teman. Assalamualaikum. Sepertinya Kak Rudi sedang mencoba berkomunikasi dengan salah satu sosok di bangunan ini. Ada yang punya minyak wangi? Apa aja? Tim, minta minyak wangi. Tolong cariin. Minyak wangi yuk, tim. Tolong cariin. Entah sosok apa yang mampu membuat Rudi meminta minyak wangi kepada seluruh tim. Assalamualaikum. Ada dua sosok seperti orang suci turun dari tangga ini. Sosok seperti orang suci. Seperti aulia. Mereka tersenyum ke arah saya. Mereka pakai jubah putih, jubah panjang putih. Ada dua-duanya pakai jubah putih. Yang satu pakai sorban putih, dan yang satu lagi pakai sorban warna hijau. Dan mereka ini, yang satu memegang tongkat, dan yang satu lagi ada tasbih di tangannya, dan juga kitab suci. Apakah kedua sosok ini mempunyai aura yang positif, Kak Rudi? Yang saya rasa memang cenderung positif. Dan beliau-beliau ini seperti sosok yang menjaga tempat ini. Saya paham sekarang. Jadi si perempuan berbaju merah itu takut dengan kedatangan mereka. Jadi
para makhluk astral dari luar yang berusaha ingin menguasai tempat ini. Mereka datang ke sini, kemudian menjauh, pergi, dan kemudian datang lagi, pergi lagi. Mereka nggak berhasil menguasai tempat ini karena mereka berdua ini. Berarti banyaknya makhluk yang mencoba datang ke sini tapi akhirnya pergi, itu dikarenakan kedua sosok ini, Kak Rudi. Betul. Jadi beliau-beliau inilah yang menjaga tempat ini. Beliau-beliau ini berasalnya dari mana, Kak Rudi? Ada sebuah tempat yang sakral, mengandung karomah. Adanya kedua sosok aulia ini ternyata berasal dari salah satu tempat yang mengandung banyak karomah di dekat villa. Pas nih, pas deretan ini aja nih, pas atasnya itu. Ada 2 makom itu. Nama beliau Syekh Abdurrahman, yang satu lagi nggak kenal itu, nggak tahu namanya. Pakai gambis putih, sorbannya hijau. Tapi, Fas, ada satu makhluk yang ngeyel, yang punya pendirian keras. Dia mau menguasai tempat ini. Kalau dari sifatnya yang bersikeras ingin menguasai tempat ini, berarti sosok ini bukan sosok lemah. Dia pasti kuat. Sebentar, saya mau tahu di mana dia. Saya mau mencari tahu dulu. Dengan adanya sosok aulia ini yang ternyata membuat makhluk astral di tempat ini tidak bisa menetap, namun Rudi merasakan adanya sosok yang tetap ingin menguasai tempat ini. Dia tinggal di dekat rumpun bambu. Kamu ingat nggak pertama kali kita masuk? Itu kalau nggak salah di sebelah kanan kita ada tempat yang kayak semacam rimbunan bambu ya. Oh iya, aku sadar di sebelah kanan kita itu banyak pohon bambu, betul. Itu asalnya dari sana si sosok itu atau tinggal di sana sosok itu? Mungkin dia tinggal di sana. Ayo kita ke sana. Pelan-pelan Kak Rudi. Rudi mengajak saya untuk mendatangi sosok yang cukup kuat dan tetap ingin menguasai tempat tersebut. Di dekat sini. Lewat situ mungkin Kak Rudi. Sekitar sini. Oke teman-teman, Kak Rudi sedang mencoba untuk menemukan lokasi tepatnya itu di mana. Ada sosok datang. Semakin dekat. Dia besar sekali, Fas. Dia laki-laki. Dan kemudian rambutnya panjang segini, acak-acakan. Dia tangannya kekar, kakinya kekar. Dia pakai celana pendek, warna hijau kehitaman. Dan ada bulu lebat di tangannya. Hidungnya mengendus-ngendus. Siapa kamu? Dia berasal dari sungai. Dari sungai. Dia suka menakut-nakuti warga dan dia suka mengganggu di sini. Kayak bambu, kayak pohon tumbang gitu, jatuh, kayak tadi lah, kayak apa batu, kayak urug lah gitu. Sering terjadi, sering dengar gitu. Dia suka daging. Sebentar, sosok ini tuh menyukai daging. Apakah daging mentah? Daging merah yang mentah. Daging merah itu seperti daging sapi, daging kerbau.
Iya, karena aku juga sempat dengar Kak Rudi dari warga sekitar itu bilang kalau pada malam hari ada warga yang melintas dan membawa daging. Itu entah dagingnya hilang atau aku nggak tahu juga apa yang terjadi. Apakah jangan-jangan sosok ini yang sama dibicarakan oleh warga sekitar? Jadi kamu ya yang terkenal itu? Iya, dia. Ini saya mau melakukan sesuatu, saya mau menguji bagaimana dia tertarik pada daging ini. Kalau nggak keberatan, boleh nggak saya minta tim cariin saya daging merah? Oke, tim minta daging, tolong cariin tim. Tapi Kak Rudi untuk sosok itu sendiri sekarang lagi ngapain? Dia di belakang kita, jaraknya 4 meter dari tempat kita berdiri, hidungnya mengendus-ngendus. Dia mengendus-ngendus, kayaknya dia benar-benar kepingin daging. Saya minta night vision boleh? Tim minta night vision tim. Adanya mitos yang selama ini beredar di area villa mengenai adanya orang yang kehilangan daging mentah ketika melintas membuat kami penasaran untuk menguji mitos Yang tersebut. barusan kami temukan, dan Kak Rudi sudah membawa daging seperti mitos yang saya dengar dari warga, bahwasanya memang sosok ini itu menyukai daging mentah. Dia datang ke sini, dia menabrak badan saya, dan ketika dia menabrak badan saya itu rasanya kayak yang mual. Fas, kamu tahu dia ada di depan kita persis. Dia sedang menghirup daging yang kita bawa, yang kita taruh. Kamu sudah melakukan apa aja sih sama orang-orang? Dia bilang setiap ada orang yang bawa daging yang melintas di sekitar sini, dia berusaha merebut daging itu. Ada yang ditahan kakinya, ada yang tiba-tiba dagingnya itu hilang. Ada juga yang tiba-tiba seperti melihat sesuatu, dan kemudian ada juga yang seperti telinganya dibisikin minta daging yang dibawa. Kamu asalnya dari mana? Sungai? Oh, ada sungai, Fas. Tapi saya nggak tahu di mana sungai itu. Dia sekarang sedang menghirup sari-sari yang ada di daging. Mungkin boleh ditanya juga Kak Rudi, kenapa dia bisa ada di tempat ini? Dia ingin menguasai villa ini, tapi dia dihalang sama 2 sosok aulia yang tadi kita temuin. Dia berusaha keras ingin menguasai sepenuhnya tempat itu, tapi nggak bisa, Fas. Sampai saat ini dia belum bisa. Dan dia bilang ada perkampungan jin di sungai. Perkampungan jin? Itu maksudnya apa Kak Rudi? Ada sungai dan di sana banyak jin-jin berkumpul. Ya memang itu tempat tinggalnya. Oh, saya ingat tadi waktu kita ke dalam villa ada batu-batu sungai, dan batu-batu itu yang
merupakan penarik jin dari sungai. Mungkin sungai itu. Boleh nyalahin lampu Kak Rudi sekarang? Ya, tim minta lampu. Baunya hilang. Bau amis dari daging ini hilang. Oh iya. Ini Kok karena bener? saripatinya, aroma-aromanya itu sudah dihirup sama dia. Bawa daging di atas jam 9, kadang kita bawa ke rumah, bau amisnya tuh hilang. Jadi kayak yang diambil sari-sarinya gitu, bau-baunya gitu. Itulah yang menyebabkan ya daging kayak terasa hambar. Oh, berarti memang benar ya, seperti kata warga sekitar, bahwa setiap orang yang melintasi bangunan ini dan membawa daging, itu aromanya akan hilang. Berarti memang karena sarinya itu diambil atau dimakan oleh sosok itu. Iya. Oke. Terus Kak Rudi sempat mention kalau sosok ini itu berasal dari sungai, Kak Rudi. Kamu kan sudah saya beri daging. Tadi kamu bilang dari sungai. Di mana sungai itu? Oh, apakah sungai yang dimaksud itu sungai yang kita dengar sekarang, Kak Rudi? Seperti ada aliran sungai. Kayaknya betul sungai itu. Sungai itu yang dimaksud. Tim, boleh disimpan lagi dagingnya? Oke. Terima kasih informasinya. Saya mau ke tempat yang tadi kamu sebutkan dulu ya. Fas, saya mau ke sungai itu. Saya mau melihat langsung sungainya. Kami pun mendatangi sungai untuk membuktikan seluruh makhluk negatif yang ada di villa tersebut memang berasal dari sungai. Iya, sungai ini. Pelan-pelan, Kak Rudi. Batu-batu ini tempat tinggal para makhluk halus di sekitar sini. Batu-batu ini. Terus Kak Rudi, ini kan tempat asal dari sosok hitam yang tadi kita temui. Banyak sosok yang dari sini datang ke villa itu. Kemudian mereka ingin menguasai villa itu, tapi mereka nggak mampu karena ada sosok aulia, 2 orang aulia yang tadi kita temui. Mereka ini nggak bisa berbuat jahat di sana. Dan air ini mengalir dari arah sana, Iya. dari gunung. Seperti yang kita tahu, gunung adalah salah satu tempat tinggal makhluk halus. Betul. Dan sekarang Kak Rudi, berarti banyak sosok di sekeliling kita. Betul. Inilah yang disebut sama si besar itu. Ini adalah kampung dia, kampung jin. Sekarang saya paham. Sebenarnya villa itu bukan terbengkalai karena perbuatan makhluk halus. Ini karena ada urusan internal di dalam keluarga mereka, dalam keluarga pemilik. Itulah yang menjadi penyebab terbengkalai. Yang jelas bukan karena makhluk astral. Karena beliau-beliau itu yang menjaga tempat itu. Betul. Oke. Terus untuk sekarang sosok yang tadi sempat kita temui yang suka dengan daging mentah itu ada di sini. Dia berpindah-pindah dari sini ke tempat bambu yang tadi kita temui dia, dan kembali lagi ke sini, kembali lagi ke sana. Hanya sampai situ dia bisa datang, nggak bisa dia masuk ke dalam villa.
Oke, berarti memang mayoritas sosok yang ada di villa itu berasal dari sungai ini, Kak Rudi. Betul. Mayoritas mereka berasal dari sini dan mereka ingin menguasai tempat itu. Tapi lagi-lagi tidak bisa karena ada dua sosok bisa dibilang aulia ya di sana yang menjaga villa itu, dan berarti memang alasan dari villa itu tuh menjadi kosong atau tidak dihuni bukan karena sosok-sosok yang ada di villa itu, Kak Rudi. Gak ada hubungannya karena mereka datang ke villa itu ketika villa itu memang sudah kosong. Oke, aku udah ngerti sekarang. Oke, Kak Rudi, aku udah dapat kesimpulannya. Aku juga udah ngerti bahwasanya memang ada gangguan di villa itu, tapi bukan itu yang menjadi penyebab villa itu tidak ditinggali atau kosong. Melainkan banyaknya sosok di villa itu berdatangan setelah villa itu memang sudah kosong. Iya. Dan satu fakta lagi yang aku tahu bahwasanya banyaknya sosok di villa itu berasal dari sungai ini ya, Kak Rudi. Mayoritas iya. Bahkan sampai sosok yang terakhir kita temui pun berasalnya dari sini. Iya. Dan villa itu jadi kosong, terbengkalai itu karena ada urusan keluarga, urusan internal dari si pemilik villa. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan sosok-sosok yang kita temui tadi. Betul. Dan juga aku tambahin satu lagi, aku juga baru tahu bahwasanya di villa tersebut ada dua sosok aulia yang menjaga bisa dibilang wilayah sini ya, Kak Rudi ya. Tuntas sudah penelusuran kami malam ini. Tak dapat dipungkiri lagi adanya sebuah tempat kosong mampu mengundang makhluk astral meskipun tempat itu berdampingan dengan sebuah tempat yang memiliki energi positif yang sangat tinggi. Adanya makhluk astral juga sering menjadi gangguan bagi kita yang masih hidup. Akan tetapi, sebagai manusia kita harus tetap saling menghormati keberadaan mereka. Dan kita juga harus lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Oke teman-teman, saksikan terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang memiliki cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.